Alhamdulillah untuk sekian kalinya saya bisa bertemu dengan jamaah. Biasanya di Plasono, lawannya ini satu dua kan agak mendingan. Masih kita sama. Satu dua. Alhamdulillah kita dipertemukan selalu dalam majlis yang mulia ini. Mudah-mudahan nanti kelak kita dikumpulkan oleh Allah juga di tempat yang mulia, berkumpul bersama orang-orang mulia dan manusia yang paling mulia, untuk ditempatkan oleh Allah di tempat yang mulia. Untuk itu semua saya sedang mengingatkan saja buat kita semua ini. Saya berangkat dari satu qaul ulama yang saya temukan, dikutip oleh Syekh Wahbah Zuhaili di dalam tafsirnya Wahbah Zuhaili Tafsir Munir. Beliau mengutip di sana kalimat ad-dunya darul bala la yatamatta'u fiha illa al-ahmaqul magrur. Dunia ini memang tempatnya bala. Tidak ada orang yang maunya senang terus kecuali orang-orang bodoh yang tertipu. Artinya orang-orang cerdas pasti memaknai hidup ini paham. Ada dinamika, ada baik, ada buruk, ada senang, ada susah. Yang maunya senang dulu atau nggak pernah mau susah, itu hanya orang-orang bodoh saja. Kalau model begini mah udah paham banget, tahan banting. Yang suka ngeluh yang ada di sana masih jauh. Dikasih hujan ngeluh, dikasih panas ngeluh. Kalau yang begini mah enggak beda. Karena belum bisa memaknai bahwa hidup ini adalah ujian. Kalau dia bisa memaknai hidup ini ujian, seperti orang sekolah ketika diuji, sesulit dan seberat apapun kondisinya, dia pasti akan mencari jalan untuk menjawab persoalan itu. Kalau dia tidak mampu menjawab, dia akan kembalikan kepada diri dia. Ini kelalaian dia, kebodohan dia. Kenapa dia tidak mempersiapkan diri menghadapi ujian itu? Kan begitu Pak. Kalau kita lagi ujian nggak bisa jawab, tahunya bilang, oh sayang semalam gua nonton bola, jadi gua nggak tahu nih jawabannya. Kalau gua semalam belajar dari kemana-mana, saya belajar beneran. Gampang ini Pak. Karena yang ditanyain pasti udah dikasih tahu semua Pak, udah belajar biasanya. Kan begitu Pak. Ujian itu. Makanya pada akhirnya kalau orang paham dengan makna hidup ini ujian, biasa saja, nggak ada ngeluh segala macam, nggak akan pernah mau nyalain orang, dan dia pasti akan sibuk mempersiapkan kualitas dirinya. Ada 3 hal saya selalu bilang, hidup kalau pengen tenang, pengen selamat, pengen nyaman itu 3. Yang pertama, jangan suka ngeluh. Yang kedua, jangan suka sibuk sama nasib orang. Paham ya? Ayatnya udah begitu di Quran. Allah itu membagi jatah kehidupan kita. Kata Allah, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Kami membagi kehidupan manusia di antara mereka. Jadi jatahnya udah Allah yang ngatur, Allah yang bagi. Dibagi oleh Allah. Nanti rinciannya dalam surah An-Nahl ayat 70-71 ketemu di sana ada ayatnya itu. Wallahu khalaqakum tsumma yatawaffakum. Allah yang ciptain kamu, bukan Allah yang wafatkan kamu. 71-nya wallahu faddala ba'dakum 'ala ba'din fir rizq. Allah yang melebihkan sebagian kamu atas yang lain dalam urusan rezeki. Jadi Bang, kita hidup udah semuanya dalam skenario Tuhan. Kita nggak bisa pilih mau lahir di mana, mau lahir dari perut siapa, di negeri mana, kapan, itu urusan Allah. Bahkan udah lahir begini, udah hidup pun mati kita nggak tahu, matinya kapan. Betul ya? Nggak tahu kan? Makanya saya suka nggak setuju kalau orang bilang hidup ini pilihan. Pernah dengar gitu? Sering dengar ya? Pak, Bapak kalau bisa hidup ini ngapain lahir di Jaten? Hah? Saya kalau kita pilih di Mekah, mendingan lahir. Bukan Pak, itu bukan pilihan Allah yang lahirin kita. Masanya pun kenapa kita nggak lahir bareng sama Nabi Muhammad? Jauh banget kita sekarang 1400. Kalau mau enak lah jadi sahabat Nabi ya.
daripada sholat dulu. Jangan menjadi sholat Nabi kita, betul. Nggak bisa pilih Pak, waktunya, tempatnya, zamannya, pilihan Allah. Begitupun Allah yang mematikan kamu. Bahkan di ayat lain dalam surah Luqman itu di ujung belakang, wa fi ayyi ardin tamut. Kamu juga bakal nggak bakalan tahu matinya di mana. Orang Pejaten kira-kiranya bakal mati di Pejaten. Karena semua orang Pejaten mati di Pejaten. Saya nih ancang-ancangnya Cengkareng matinya. Ancang-ancangnya gue, tapi udah siapin loh. Udah, cuma nggak takut tuh kalau mati di mana. Makanya bilang jangan suka bilang hidup ini pilihan. Apalagi terkait manasib, hidup ini. Oh, itu satunya itu, An-Nahl itu. Apa kata Allah? Allah melebihkan sebagian hak kamu atas yang lain dalam urusan rizki. Wallahu faddala ba'dakum ala ba'din fil rizki. Nggak ada yang bisa pilih Pak. Allah yang nentuin. Pokoknya hidup ini suka-sukanya Allah, gitu aja udah.